Pemirsa VOA Pop News on What Shot, kali ini dalam edisi Lebaran bersama saya Vena Anissa dari studio VOA di Washington DC. Dalam kisah Lebaran kali ini, bagaimana kalau kita melihat persiapan warga Muslim Indonesia di Amerika yang berhubungan dengan kue, yaitu kue khas Lebaran. Simak liputan yang berikut ini. Sudah menjadi tradisi bagi kebanyakan umat Muslim Indonesia untuk bersiap menyambut datangnya Hari Raya, tak terkecuali umat Islam di rantau. Meski sederhana, warga di Washington DC dan sekitarnya berusaha menghadirkan suasana perayaan ala tanah air demi mengobati kerinduan pada kampung halaman, termasuk berburu kue-kue kering khas Lebaran. Kue nastar misalnya, nah ini ada kue baru emping namanya. Karena Idul Fitri bukan hari libur nasional di Amerika, kesibukan warga Muslim di sini tetap berjalan seperti biasa. Saya tidak ada waktu untuk membuat kue dan saya memang senang lebih baik beli karena memang harganya pun tidak terlalu mahal gitu. Praktis, kitchennya bersih, tidak berantakan dan saya bisa mengurus anak-anak. Tak hanya kue kering khas Idul Fitri, makanan tradisional Indonesia lain juga banyak dicari warga di hari raya. Yang meningkat sih kue-kue dulu, itu lebih dulu ya. Tapi biasanya kalau sudah mau dekat Lebaran, itu pempek mulai banyak. Mereka bilang, bosan katanya, udah mau makan pempek lagi gitu. Seringnya warga menyajikan makanan khas tanah air di berbagai perhelatan, membuat menu Indonesia semakin populer di kalangan warga Amerika pada umumnya. Misalnya kalau lagi ada pertemuan. Pemirsa VOA Pop News, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana persiapan warga Indonesia di Amerika menjelang Lebaran yang berhubungan dengan kue-kue Lebaran. Kemudian kita juga sudah melihat bagaimana situasi Lebaran di Amerika yang ternyata mungkin ya tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Sama, yang namanya salatnya sama, kemudian yang namanya silaturahmi, senang dengan muka gembira gitu kan sama. Yang bedanya mungkin perasaan hati ya. Kalau di Amerika pasti hatinya juga beda karena kangen Indonesia. Nah sekarang gimana kalau kita ngomongin mengenai baju? Nah yang namanya baju ini kalau di Indonesia pasti ada beberapa tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh pembeli sebelum Lebaran. Karena wah pengen memakai baju dengan gaya kaftan mungkin gitu kan di hari Lebaran seperti yang saya pakai ini. Tapi kalau di Amerika nih ada sebuah alternatif bagaimana jika membeli baju untuk Lebaran dengan harga yang murah, kualitasnya dijamin pokoknya bagus, dan yang paling penting bisa membeli baju-baju ini dengan cara beramal. Seperti apa? Kita simak liputannya berikut ini. Toko yang dibuka sejak 5 tahun lalu ini bertujuan menyediakan barang berkualitas bagi warga kurang mampu dengan harga sangat murah, bahkan secara cuma-cuma bagi yang tidak mampu. Sebagian besar konsumennya adalah imigran, seperti Lucila yang sudah cukup lama menjadi pelanggan tetap. Maybe 6 months. So you are regular customer. Yeah. Okay. Every Saturday is coming here. Okay. Tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam saat memborong di toko ini. Harga baju layak pakai hanya berkisar antara 1 hingga 7 dolar saja. Harga yang relatif murah membuat toko ini memiliki konsumen setia tanpa harus berpromosi. Well, the customers know us and they spread the word around. We also give them a brochure about the store to spread the word. Pengelola toko mulai dari kasir hingga penjaganya adalah sukarelawan. Mereka boleh datang sesuai kemampuan dan waktu luang mereka. Toko ini merupakan salah satu kegiatan lembaga faith yang bertujuan menolong sesama yang membutuhkan tanpa memandang agama atau kebangsaan. Our organization is a social services organization, and our main goal is to use the money of the zakat, and we use that to bring about self-sufficiency in our clients. And the idea really behind all that is that there should be no poor person in the whole wide world. Selain berbelanja, kita juga bisa menyumbang barang pantas pakai. Memang seluruh barang yang dijual di toko ini diperoleh dari sumbangan warga. Assalamu alaikum. I'm David Ensor, Director of Voice of America. On the occasion of Idul Fitri, we would like to extend our best wishes
and to thank you for being part of VOA's worldwide audience. Our journalists are honored to provide you with accurate, balanced, and comprehensive news and information from the United States and from the rest of the world. On behalf of all of us here at Voice of America, I wish you Eid Mubarak. Nah pemirsa VOA Pop News, itu tadi adalah liputan terakhir kami. Tapi bukan berarti kita berpisah, karena masih bisa terus berhubungan lewat Facebook. Sudahkah melihat page kami di VOA Pop News? Nah, tinggal dikasih jempol dan kita bisa terus berkomunikasi lewat Facebook, juga bisa lewat Twitter di @VOA Pop News. Sampai di sini dulu, saya Vena Anissa dari VOA di Washington DC harus pamit. Sampai ketemu lagi besok di VOA Pop News on One Shot edisi Lebaran. Bye!